Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok Darah Canden ingin memaparkan materi tentang vitamin larut air, yaitu mengenai metabolisme zat gizi, mikrovitamin B kompleks, dan vitamin C. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang, yaitu Desi Dian Nabila, Miftahul Ananda, Rizka Rahmadina, dan Iswatul Husna. Sebelum kita masuk ke penjelasan metabolisme vitamin larut air, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu vitamin larut air. Nah, vitamin larut air adalah jenis vitamin yang larut dalam air dan tidak disimpan dalam tubuh, sehingga harus dikonsumsi secara teratur melalui makanan. Nah, contoh vitamin larut air ini termasuk vitamin C dan vitamin B kompleks. Kelebihan vitamin larut air ini dalam tubuh kita akan dikeluarkan melalui urin. Di sini kita akan masuk ke dalam fungsi vitamin larut air, yaitu vitamin B. Yang pertama yaitu mendukung produksi energi. Kedua, menjaga kesehatan kulit, mata, dan saraf. Yang ketiga, ada membantu metabolisme sel. Dan yang keempat, ada membantu kesehatan darah dan sistem kekebalan tubuh. Fungsi dari vitamin C yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu penyerapan zat besi. Yang ketiga ada menjaga kesehatan kulit, gusi, dan pembuluh darah. Dan yang keempat ada antioksidan. Sumber vitamin yang pertama ada vitamin B, yaitu daging dari vitamin B1, susu dari vitamin B2, ayam dari vitamin B3, alpukat dari vitamin B5, pisang ada vitamin B6, telur vitamin B7, bayam vitamin B9, serta salmon vitamin B12. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam sumber vitamin C, yaitu ada jeruk, kiwi, stroberi, brokoli, tomat, serta jambu biji. Kemudian metabolisme vitamin B. Vitamin B itu diperoleh dari berbagai sumber makanan, termasuk suplemen, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, produk hewani seperti susu, daging, dan ikan. Nah, kelompok vitamin B ini tuh terdiri dari 8 jenis, yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Nah, setelah mengkonsumsi makanan yang bersumber vitamin B akan dicerna di saluran pencernaan dan diserap di usus halus. Penyerapan ini dilakukan melalui 2 mekanisme. Yang pertama, transport aktif, dan yang kedua, difusi pasif. Pada transport aktif, mekanisme ini melibatkan penggunaan energi untuk membawa vitamin tertentu seperti tiamin melintasi membran sel epitel usus. Proses ini spesifik untuk vitamin B yang memiliki konsentrasi rendah dalam makanan. Pada difusi pasif, mekanisme ini itu terjadi tanpa memerlukan energi dan lebih bergantung pada gradien konsentrasi. Vitamin B lainnya, terutama yang terdapat dalam konsentrasi tinggi, diserap melalui difusi pasif. Faktor yang memengaruhi penyerapan vitamin B meliputi kesehatan saluran pencernaan, keberadaan enzim pencernaan yang cukup, dan kondisi kesehatan lainnya. Misalnya, untuk kobalamin B12, penyerapan membutuhkan kehadiran faktor intrinsik yang diproduksi oleh lambung. Nah, setelah diserap, vitamin B masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke berbagai organ seperti otak, hati, otot, dan jaringan tubuh lainnya. Setiap jenis vitamin B itu memiliki target spesifik, seperti tiamin B1, penting untuk metabolisme karbohidrat dan fungsi sistem saraf. Kemudian riboflavin B2 dan niacin B3 berperan dalam reaksi oksidasi reduksi untuk produksi energi. Kemudian piridoksin B6 membantu dalam metabolisme asam amino dan pembentukan neurotransmitter. Kemudian folat B9 dan kobalamin B12 esensial untuk sintesis DNA dan pembelahan sel. Nah, selanjutnya, ekskresi melalui urin vitamin B yang bersifat larut dalam air tidak dapat disimpan dalam jumlah besar di tubuh, kecuali vitamin B12 yang sebagian kecil disimpan di hati. Kelebihan vitamin B yang tidak digunakan akan dikeluarkan melalui urin.
Proses ekskresi ini memastikan tubuh tidak mengalami akumulasi vitamin yang berlebihan, sehingga meminimalkan risiko toksisitas. Namun, karena tubuh tidak menyimpan vitamin B dalam jumlah yang signifikan, asupan harian yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Nah, jadi secara keseluruhannya, metabolisme vitamin B itu menunjukkan betapa pentingnya kelompok vitamin ini dalam mendukung berbagai fungsi fisiologis tubuh, terutama metabolisme energi, fungsi enzim, dan kesehatan sistem saraf. Keseimbangan antara asupan, penyerapan, distribusi, dan ekskresi vitamin B sangatlah penting untuk mencegah defisiensi ataupun kelebihan yang dapat memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metabolisme vitamin C. Nah, yang pertama, sumber dari vitamin C masuk ke dalam tubuh. Bisa dari suplemen, buah, sayur, dan lainnya. Kemudian, setelah masuk ke dalam tubuh, terjadinya proses penyerapan vitamin C. Nah, jadi vitamin C diserap di usus halus, khususnya di jejunum dan ileum. Nah, jadi proses penyerapan ini dilakukan dengan dua mekanisme, bisa melalui transport aktif, yang salah satunya menggunakan transporter sodium dependent vitamin C transporter, dan bisa pula melalui difusi pasif, yaitu terjadi jika konsentrasi vitamin dalam volume usus sangat tinggi. Nah, jadi setelah diserap, vitamin C didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Vitamin C didistribusikan ke organ dan jaringan yang membutuhkan, seperti darah, khususnya sel darah putih, kulit, jaringan ikat, jaringan adrenal, dan lain-lain. Nah, setelah didistribusikan, sisa-sisa vitamin tadi, karena larut dalam air, kelebihan vitamin ini tidak akan disimpan dan akan segera dibuang oleh tubuh. Setelah didistribusikan, sisa-sisa vitamin tadi kemudian dikeluarkan atau diekskresikan oleh tubuh melalui urin. Nah, selanjutnya ada defisiensi vitamin. Yang pertama, mari kita bahas dulu mengenai defisiensi vitamin B. Yang pertama itu ada beriberi. Kekurangan vitamin B1 yaitu tiamin dapat menyebabkan penyakit beriberi yang ditandai dengan gangguan pada sistem saraf, otot, fungsi jantung, dan metabolisme energi. Beri-beri kering itu lebih sering memengaruhi sistem saraf, sedangkan beri-beri basah itu menyebabkan edema dan gangguan kardiovaskular. Yang kedua ada pellagra. Kekurangan vitamin B3 yaitu niacin atau triptofan dalam diet dapat menyebabkan pellagra. Gejala utama pellagra dikenal dengan 3D, yaitu dermatitis, diare, dan demensia. Yang ketiga ada dermatitis seborrheic. Nah, kekurangan vitamin B2 yaitu riboflavin atau vitamin B6 yaitu pyridoxine dapat menyebabkan dermatitis seborrheic yang ditandai dengan kulit bersisik, kering, dan kemerahan, terutama di area wajah, leher, dan kulit kepala. Yang keempat ada gangguan kehamilan. Jadi kekurangan vitamin B9 yaitu folat dapat menyebabkan masalah serius selama kehamilan, seperti cacat tabung saraf pada janin. Folat itu sangat penting untuk pembentukan DNA dan pembelahan sel. Yang kelima ada anemia. Kekurangan vitamin B9 yaitu folat atau vitamin B12 yaitu kobalamin dapat menyebabkan anemia megaloblastik yang ditandai dengan produksi sel darah merah yang besar tetapi tidak matang, sehingga kurang efisien dalam mengangkut oksigen. Yang keenam, defisiensi biotin. Nah, kekurangan vitamin B7 yaitu biotin dapat menyebabkan gejala seperti rambut rontok, ruam kulit, kelelahan, dan gangguan neurologis seperti depresi dan kebingungan. Kemudian, defisiensi vitamin C. Yang pertama itu ada skorbut, yaitu pendarahan gusi. Jadi, kekurangan vitamin C atau asam askorbat dalam tubuh itu dapat menyebabkan skorbut, yang mana penyakit ini ditandai dengan gusi yang bengkak, mudah berdarah, serta luka yang sulit sembuh. Vitamin C berperan penting dalam sintesis kolagen yang diperlukan untuk kesehatan jaringan ikat termasuk pembuluh darah, kulit, dan gusi. Yang kedua, itu gangguan pada tulang.
Jadi, defisiensi vitamin C dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan kekuatan tulang, terutama pada anak-anak. Kolagen yang tidak terbentuk dengan baik akibat kekurangan vitamin C itu dapat mempengaruhi struktur tulang dan gigi, sehingga meningkatkan risiko osteoporosis atau gangguan tulang lainnya. Yang ketiga, kulit kering dan bersisik. Vitamin C itu berperan dalam menjaga kelembapan dan elastisitas kulit melalui pembentukan kolagen. Kekurangannya dapat membuat kulit menjadi kering, kasar, dan bersisik. Ini juga dapat memperburuk tanda-tanda penuaan seperti kerutan dan bercak pada kulit. Selanjutnya yang keempat itu penurunan sistem imun. Kekurangan vitamin C melemahkan sistem imun tubuh sehingga meningkatkan risiko infeksi. Vitamin C adalah antioksidan yang membantu melindungi sel imun dari kerusakan akibat radikal bebas dan mendukung aktivitas leukosit untuk melawan patogen. Seperti yang kita tahu, vitamin B dan C adalah vitamin yang larut dalam air. Artinya, tubuh akan membuang kelebihannya melalui urin. Meskipun demikian, konsumsi suplemen dalam jumlah yang besar tetap berpotensi menimbulkan efek samping. Konsumsi berlebihan vitamin B dapat memicu berbagai gejala. Bisa kita lihat antara lain seperti ruam kulit, diare, pusing, hipotensi, atau tekanan darah rendah, dan sakit kepala. Kemudian, konsumsi vitamin C secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti diare, serta meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Dalam kasus lain juga terjadi gangguan lambung dan gangguan hematologi yang berkaitan dengan darah. Nah, meskipun vitamin B dan C umumnya aman dikonsumsi, penting untuk memperhatikan dosis yang direkomendasikan. Mengonsumsi suplemen dalam jumlah berlebihan melebihi kebutuhan tubuh dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Selesai sudah materi mengenai metabolisme vitamin larut air, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Di sini kami mengajak teman-teman untuk rutin mengonsumsi makanan bergizi seperti sayuran, daging, dan buah-buahan. Meski dibutuhkan dalam jumlah sedikit, vitamin ini penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Vitamin larut air, kecil perannya, besar manfaatnya.